Indonesia yang kaya akan pesona memang tak pernah habis untuk dieksplorasi. Destinasi saya kali ini adalah Malang, Jawa Timur. Merupakan salah satu kota yang jadi destinasi favorit para traveler. Kota berjuluk Paris van East Java ini memiliki beragam tempat wisata dengan beragam tema, dari wisata alam, edukasi, hingga modern. Malang juga menyuguhkan beragam kuliner khas yang lezat. Berkunjung ke Malang, jangan lewatkan untuk mencicipi rawon. Kuliner khas Jawa Timur ini dinobatkan sebagai sup paling enak se-Asia oleh Tes Atlas pada tahun 2020. Rawon berintik jadi pilihan saya. Rawon legendaris ini sudah ada sejak tahun 1942 dan merupakan rawon tertua di Malang. Bermula di teras rumah Nafsiyah dan akhirnya pindah ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kota Malang. Diberi nama Berintik karena pemiliknya berambut keriting. Rumah makan ini sekarang dikelola oleh Mas Likha, cucu Nafsiyah atau generasi ketiga. Saya bertemu Vivi, menantu Mas Likha yang saat ini turut mengelola rawon Berintik. Bos, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi di dapur asik nih. Wah, ini toh. Iya. Ini lagi minjem, Mbak. Ini bumbu toh, bumbu ini rawonnya. Iya, bumbu rawon. Ini ngomong-ngomong bumbunya apa aja toh? Bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kemudian ada keningan, macam-macam. Pon-pon ya? Ya memang pon-pon, nggak pakai kunci, ninggal kunci. Untuk menjaga rasa, sampai saat ini proses pembuatan bumbunya masih dimasak di atas tungku arang. Bumbu dimasak sampai mengering dan berwarna hitam, agar awet dan tidak mudah berubah rasa. Rawon Berintik memiliki kuah pekat. Keluak yang bagus jadi kunci nikmatnya rawon. Rawon biasanya disajikan dengan kecambah pendek. Untuk lauk pendampingnya ada telur asin, tempe goreng, otak goreng, dan keripik paru. Alhamdulillah, ini dia. Kita buka dulu maskernya. Jangan lupa cuci tangan karena kita masih dalam masa pandemi ya. Wow, ini pas, komposisi pas, kuahnya juga ini. Kelihatan agak bening, tapi waduh enak banget. Aromanya sedap banget. Kan bumbunya empon-empon tadi kan, udah ngorek-ngorek ke dapur tadi, ternyata bumbunya empon-empon, dimasak dari pagi sampai sore, bayangkan coba. Itu harus dihargai, karena kenapa? Effortnya itu luar biasa. Ini mumtaz. Oke, terus jangan lupa, biasa kalau kita makan rawon itu sama ini, telur asin. Cemplungin aja. Nah, ini sebagian black soup nyebutnya. Jadi kalau di luar itu misalnya kayak orang Malaysia itu nyebutnya ini black soup. Kenapa? Karena ini warnanya memang agak gelap. Jadi gelapnya itu karena ada kepayang tadi atau keluak ya kalau di kita. Tapi ini salah satu menu khas yang ada di Jawa Timur, terutama Malang dan Surabaya. Tapi ini memang luar biasa. Potongan daging sapinya empuk dengan bumbu rawon yang meresap sampai ke dalam. Ini karena dagingnya sudah dimasak dari hari sebelumnya dan terendam dalam kuah rawon semalaman. Ini dia, jadi ketika kita menyeruput kuahnya ini, di rawon Berintik ini, kita pertama nikmatin di bagian awal itu bumbunya. Jadi ada rasa bumbu, terus gurihnya juga dapat, tuh tiba-tiba di ujung tuh ada wanginya. Terus gitu. Jadi kesan terakhirnya enak banget, juara, mumtaz. Enak ya. Rumah makan rawon Berintik sudah siap melayani pelanggan sejak pukul 5 pagi sampai 4 sore.
Rumah makan sederhana ini punya pelanggan setia yang sudah terpikat oleh kelezatan cita rasa rawonnya sejak belasan bahkan puluhan tahun lalu. Kemarin saya cari-cari hotel di Malang. Saat ini mencari tempat menginap saat berwisata lebih mudah melalui aplikasi online. Sekarang, Agoda juga punya fitur Go Local Tonight loh. Fitur ini bertujuan memenuhi kebutuhan wisatawan yang saat ini bergeser dan kerap melakukan last minute booking. Hadirnya fitur ini dipicu ketidakpastian di masa pandemi, seperti protokol dan kebijakan kesehatan yang terus berubah serta pembatasan perjalanan. Selain itu, ada peningkatan permintaan untuk perjalanan di hari yang sama dan hari berikutnya. Wisatawan domestik kini dapat memesan hotel di hari yang sama, mendapat diskon, dan membuat rencana perjalanan berdasarkan aktivitas di sekitar hotel. Asik kan? Selain wisatawan bisa berhemat, Go Local Tonight juga turut membantu mitra hotel yang terdampak sehingga bisa meningkatkan okupansi dan mendapatkan lebih banyak pesanan. Ya Pak, kita keliling-keliling ya Pak, cari kuliner enak. Saya tertarik untuk mencoba jajanan pasar tertua di Malang. Putu Lanang ini sudah ada sejak tahun 1935. Tempat jualannya di Gang Buntu, Jalan Jaksa Agung Suprapto. Didirikan oleh Sopiah dan sudah laris manis sejak pertama kali dijajakan. Kini Putu Lanang dikelola oleh Siswoyo, anak Sopiah. Kalau mau mencicipi jajanan legendaris ini, harus rela antri ya food lover. Dari mulai buka pukul 5:30 sore, pembeli tak henti-hentinya berdatangan dan antri mengular. Para penjualnya pun selalu sibuk dan cekatan melayani pembeli. Ada juga yang bertugas membuat putu. Adonan dari campuran tepung beras dan parutan kelapa diberi gula Jawa, dicetak dalam tabung bambu dan dikukus. Selain putu, disajikan pula jajanan lain seperti lupis, cenil, dan klepon. Baik, campur 2 sama putunya 3. Kenapa dikasih nama Putu Lanang toh, Mbak? Cuma nama aja biar ada temennya Putu Ayu. Oh, iya. Ini kan rame tiap hari gini, Mbak? Tiap hari kayak gitu. Serius tiap hari kayak gini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rahasianya apa? Rahasianya ya kita jaga mutu aja. Kita jaga mutu, kualitas. Nah, tuh jaga mutu dan kualitas ya. Sebelum pukul 9 malam, Putu Lanang ini biasanya sudah habis terjual. Kebanyakan pelanggan membeli untuk dibawa pulang. Tapi kalau saya mau makan di sini aja. Oke, kita cobain setelah mengantri hampir 1 jam, akhirnya belum mendapatkan ini nih, Putu Lanang. Oke. Kita cobain dulu ya, ini Putu Lanang. Ini pakai kelapanya, kalau di sini nyebutnya kemetan. Jadi nggak terlalu tua juga nggak terlalu muda. Cakep ya. Putih gitu ya kelapanya. Kita cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, masih panas ini. Memang fresh from the kitchen ya. Ini istimewanya ini gula merahnya. Terus aroma wangi pandannya ya, daun pandannya keren banget, cakep banget, ini istimewa nih. That's why ini dikatakan ini salah satu yang paling legendaris kuliner yang ada di Malang. Ini kan pakai tepung beras ya. Pulen banget, terus ini ada gula merahnya juga, cakep banget ya. Istimewa. Mumtaz. Nah, ini cenil nih. Kekenyalannya juga cakep nih, lihat ya. Hotel Tugu Malang jadi tempat persinggahan saya selama di Malang. Berada di lokasi yang strategis, yakni di pusat kota Malang, tepatnya di seberang alun-alun Tugu. Saking terkenalnya, Hotel Tugu bahkan jadi salah satu ikon Malang. Tak hanya sekedar bermalam, para tamu juga bisa melihat benda-benda sejarah di hotel yang bak museum ini.
Selamat siang, Selamat Pak siang, Benu. Madam. Selamat Siap. datang di Hotel Tugu Malang. Terima kasih. Kita katanya mau diajak keliling-keliling. Ya, nanti kita akan keliling-keliling. Pertama-tama saya mau nunjukin dulu kamar-kamar terbaik. Nah, sekarang Pak Benu, saya akan ajak ke kamar 221, yaitu yang biasa kita sebut kamar Zamrud. Ini. Terdapat 49 kamar, terdiri dari Superior Deluxe, Executive Suite, Zamrud Suite, Honeymoon Suite, Raden Saleh Suite, dan Apsara Residence. Setiap kamarnya didekorasi berbeda serta memiliki perabot antik dan klasik. Oh, ini agak tinggi ya ininya. Ya, benar. Jadi kamar Zamrud itu disebut Zamrud of East Java. Jadi ada 5 jenis dengan tipe desain yang berbeda-beda. Namun kamarnya Zamrud of East Java semuanya kasurnya tinggi. Kenapa? Karena dulu, konon dulu di Jawa Timur itu sering terjadi banjir. Oh. Makanya kasurnya dibuat tinggi sehingga ada pijakannya juga. Jadi kalau mau naik harus ada pijakannya dulu. Seperti itu. Mantap ya. Bagi wisatawan yang mengutamakan kebersihan, kenyamanan, dan kesehatan selama perjalanan, Hotel Tugu Malang adalah pilihan yang pas karena tempat ini sudah memiliki badge Hygiene Plus. Hygiene Plus adalah fitur aplikasi Agoda yang disematkan bagi hotel yang telah memenuhi standar administrasi lokal yang sejalan dengan langkah-langkah kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan atau CHSE pemerintah. Hygiene Plus dengan cepat dan mudah mengidentifikasi hotel-hotel yang memiliki lingkungan aman dan bersih. Tidur saya semakin nyenyak di kamar yang nyaman dan terjamin higienitasnya ini. Saya sangat bersemangat mencoba makanannya karena restoran Melati di Hotel Tugu merupakan salah satu restoran terpopuler di Malang. Sebelum pandemi, setiap pagi selalu ada warung pagi tradisional. Menu-menunya berupa kuliner tradisional khas Malang dan Jawa Timur. Ada pecel, nasi empok, nasi bu, lontong orem-orem tempe, beragam kue tradisional, dan bubur Madura. Wah, kayaknya enak-enak semua ya food lover. Selamat pagi, Mbak. Pagi Mas Benu, monggo silahkan. Tuh, Masya Allah, ini banyak banget ya. Kita punya warung pagi yang tradisional sekali, khas Hotel Tugu Malang. Selama pandemi, tamu hotel bisa memesan menu yang biasanya ada di warung pagi tradisional, namun akan disajikan langsung ke meja. Oke, selamat. Nih, silakan nasi empok Mas Benu. Nasi empok ya? Oke, Wah, ini kayaknya di sini komplit banget kalau makanan tradisionalnya. betul sekali. Siap, terima kasih banyak loh. Ini tak cobain dulu ya. Siap, monggo, silakan. Siap, terima kasih banyak. Wah, ini kita cobain yang ini dulu ya, nasi empok. Nasi empok berupa nasi jagung yang disajikan dengan beragam lauk pauk. Dalam sejarahnya, makanan ini biasa dimakan saat masa paceklik. Sebagian masyarakat Jawa Timur sering menikmati nasi empok sebagai menu sarapan. Oke, jangan lupa prokesnya ya. Ini berhubung mau maem, kita buka aja. Ini nasi empok ya. Nasi empok ini sebenarnya nasi jagung yang udah dimix dengan nasi putih. Nih warnanya kan agak kekuningan warna jagungnya sama nasi putih. Kita cobain dulu seperti apa. Ini ada urapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasinya sedap ya. Jagungnya tuh jagung pipil, jadi jagungnya udah tua, dimasak sedemikian rupa, dimix sama nasi. Ini ada lodeh tewelnya. Nih, cakep banget ya. Ada ikan asin, pecah banget. Ini dipasangkan dengan lodeh tewel, jadi pertemuan antara jagung yang agak seret gitu ketemu sama tewel yang lembut ya. Waduh, pecah banget, ini enak banget. Mumtaz. Ini dia nasi bu. Ini nasi bu sebenarnya condong ke Madura. Jadi yang jualan-jualan itu ibu-ibu yang udah berumur. Ya kenapa kita bilang nasi bu? Ya karena yang jualan itu ibu-ibu. Kita panggil bu, nasi bu. Ya ini nasi bu. Nasi bu sebenarnya merupakan kuliner khas Madura, tapi justru populer di Malang. Berupa nasi campur dengan lauk lodeh tewel atau nangka muda, serundeng, empal, keripik paru, dendeng kelapa, dan ayam goreng.
Ini topnya pakai banget ya, top banget. Jadi ketika kita nikmatin nasi Bu ini kan ada serundengnya, jadi berasa ya kayak krenyes gitu sedikit di lidah, terus ketemu sama lodeh yang cakep banget. Santannya tuh pas banget, nggak terlalu kenceng, tapi juga nggak terlalu ini tipis ya. Posisinya di tengah, tapi ini cakep banget, enak banget. Terus ketemu sama ini dendeng klopo. Ini dendeng klopo enak banget, crunchy tapi agak manis ya, cantik. Selain nasi empok dan nasi Bu, masih ada lontong orem-orem tempe, bakso Malang, dan cui mie Malang. Saya makan dulu ya, food lover. Saat di Malang, jangan lewatkan untuk singgah ke Kota Batu. Kota yang dulunya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang ini punya banyak destinasi wisata menarik dan edukatif. Nah, buat pencinta pedas dan suka masakan tradisional, Luweng Pedes bisa jadi pilihan untuk wisata kulinernya. Rumah makan yang berlokasi di Jalan Bukit Berbunga, Kota Batu ini baru buka sejak Oktober tahun 2020. Namun, langsung viral dan selalu dipadati pelanggan. Mengangkat konsep kembali ke masa lalu, suasana Jawa tempo dulu begitu terasa di sini. Bahkan semua masakan masih dimasak dengan tungku kayu. Air minum pun disajikan dalam kendi. Ya, misi Mas. Oh iya. Mana luweng pedesnya kok mana? Oh, di sini kok pedas ya? Nah ini luweng pedesnya ini asapnya ini yang Oh, asapnya yang bikin pedas. asapnya, iya. Masakannya juga pedes tapi yang asal-usulnya pedesnya itu asapnya luweng ini. Iya. Bakaran kayu ini. Konsepnya memang masih masak Betul. pakai kayu. Ini ada berapa ini Mas? Ada apa luweng ini berapa? Kayaknya di luar ada juga deh. Iya. Kita punya 6. Semuanya aktif ya? Aktif semua. Karena ini rame banget ini gini ya. Ya kalau hari libur tanggal merah gitu rame kita. Ya. Setiap harinya ada 16 menu yang disajikan. Saat akhir pekan, biasanya menu sengaja ditambah jadi 20 untuk memenuhi jumlah pelanggan yang membludak. Ayam dan bebeknya dibakar dahulu sebelum diolah. Lauk pauk disiram bumbu babon atau bumbu pedas yang masih panas sebelum disajikan. Selain untuk menambah kelezatan, juga untuk menghangatkan lauk. Bumbu babon ini terbuat dari empon-empon, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tanpa santan, hanya menggunakan kemiri sebagai pengental kuahnya. Nah, alhamdulillah ya ini waduh. Tetap ya prokesnya tetap cuci tangan, maskeran, jaga jarak ya kan. Ini kita masih pandemi, tapi makan tetap jalan. Ini karena ada beberapa, Masya Allah ini banyak banget ya. Ini berasa kayak maem di rumah lagi kenduri. Wah, ini banyak nih ada ayam, ada bebek, ada kepala ikan. Waduh, jangan lama-lama kalau gini. Asik. Nah ini ada empok juga ya, nasi jagung. Wah asik nih. Kita mix aja ya, pakai nasi. Oke. Wah ini dia, cakep. Sip. Saya mau nyobain ini dulu nih. Ini si kepala ikan ini luar biasa nih. Dari tadi udah manggil-manggil. Ini dia kepala kakap, cakep ya dagingnya ya. Pecah nih. Langsung kita campur sama kuahnya ya. Ini kuahnya pedas banget. Buat kamu pencinta pedas, food lover, cocok banget. Mau cerita sedikit soal ini kepala ikan digoreng dulu. Setelah itu disiram sama kuah. Cakep banget kuahnya, cakep banget, pedes, pas banget ya. Pedesnya nggak nyiksa, tapi buat Anda pencinta pedas ini mungkin kurang pedas malah. Tapi kalau belum ini udah terlalu pedas. Istimewa. Mumtaz. Kita coba pakai nasi ya. Nasi putih sama empok ya. Nasi jagung. Ini kalau ngeliat nasi jagung ingat zaman penjajahan. Bukan. Emang ini khasnya kita Jawa Timur ya. Cakep. Oke, kita geser ke bebek ya. Cakep ya. Waduh, langsung protol gitu. Jadi bebeknya itu pertama diungkep, habis itu dibakar lagi, terus baru dimasak lagi pakai bumbu empon-empon ya. Kalau kita nyebutnya empon-empon ya. Ini cocok banget, kenapa? Kita lagi COVID ya, masih pandemi. Biasanya orang-orang kita ini di desa-desa itu pakainya empon-empon. Top. Untuk antisipasi COVID ya. Bebeknya tumpuk banget ya nih. Nah, protol langsung. Cakep men.
Ini bebeknya juga istimewa. Selain empuk, jadi bumbunya tuh resep banget ya. Terus masih ada aroma bakarnya, itu yang istimewa. Walaupun memang kalau untuk kuahnya sih sama ya, sama persis. Jadi ketika udah digoreng mereka disiram lagi, pedes sama-sama pedes. Tapi tetap ada sensasi yang beda sendiri dari ikan, dari ini ya. Ini juara. Mumtaz guys. Kalau ke Batu harus kemari. Batu kan dingin ya. Makan yang pedes-pedes biar gobios. Food lover, ini nih ada polo pendem. Ini untuk antisipasi ya. Jadi rebusan, ada pisang kepok sama ubi kuning ya. Tapi bener ya, kena polo pendem ini langsung hilang pedesnya. Ini bener-bener antisipasi ya teman-teman. Jadi kalau pesan banyak gini, pedes-pedes, pesannya ini untuk tetap pesan ini ya, karena ini the one of the solution. Nah, the one of the solution. Solusi pedes apa? Iki free. Waduh, ini gratis ternyata. Ya tapi jangan sebakul juga. Sebakulnya rugi. Titik ayo, dikit aja. Ini dia. Lihat ini, bumbunya resep banget. Kalau untuk ayamnya, kalau kita lihat kan agak keras gitu kan, karena dia bagian paha ini. Tapi ternyata bagian dalamnya empuk banget, dagingnya empuk. Nih, lihat nih. Cakep kan? Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga pariwisata di Indonesia bisa bangkit kembali. Jangan ragu untuk menjelajahi keindahan negeri ini, apalagi banyak penawaran wisata menarik seperti dari agoda.com yang dapat membantu Anda untuk go lokal. Terus patuhi protokol kesehatan, sampai jumpa minggu depan.